warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rizky Malaysia. Saya salah satu mahasiswa dari IPIS PGRI Pontianak semester 4 dari kelas B pagi dan dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu guru di SMP Negeri 1 Jember. Perkenalkan, nama Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda. Saya mengajar program studi pendidikan bahasa Indonesia. Baik, kita langsung saja kepada pertanyaan yang pertama. Bagaimana menurut Ibu melihat perubahan dalam metode pengajaran selama beberapa tahun terakhir ini? Baik, berbicara masalah metode pembelajaran ya, beberapa tahun terakhir ini kan kita mengalami perubahan kurikulum, yaitu dari kurikulum 2013 menuju kurikulum Merdeka. Nah, jadi untuk saat ini memang di SMP Negeri 1 Jongkat dan SMP negeri lainnya memang di tahun ini, tahun ajaran baru yang akan dilaksanakan di bulan Juli ini, memang semuanya sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Jadi semua jenjang, kalau kemarin kan masih itu di kelas 9 masih menggunakan kurikulum 2013. Nah, jadi berbicara masalah perubahan metode dalam pengajaran pasti berbeda ya, karena berbeda kurikulum, berbeda juga metodenya. Nah, tapi metode yang lebih tampak perubahannya saat ini adalah metode dalam kurikulum Merdeka, yaitu metode pengajaran yang lebih menitik beratkan pada kebutuhan peserta didik. Jadi guru itu hanya sebagai fasilitator. Jadi guru tidak menyuapi gitu. Maksudnya guru tidak mengajarkan dari awal hingga akhir, siswa hanya menerima, tidak. Tapi sekarang metodenya lebih dititik beratkan pada keaktifan siswa, lebih menitik beratkan pada proses siswa dalam belajar. Nah, jadi guru di dalam kelas itu hanya sebagai fasilitator. Artinya guru tersebut hanya menjadi pemandu gitu, pemandu mengarahkan siswa di dalam kelas untuk bagaimana mereka bisa mengikuti pembelajaran tersebut sesuai dengan metode yang diajarkan di dalam kelas, dan bagaimana membuat pembelajaran itu menjadi menyenangkan buat mereka gitu. Artinya mereka tidak bosan, mereka mau mengikuti pembelajaran itu hingga selesai. Oke Bu, lanjut saja kepada pertanyaan yang kedua. Apa tantangan terbesar menurut Ibu yang Ibu hadapi dalam mengajar saat ini? Tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana seorang guru, karena sebagai fasilitator saat ini, guru bisa merangkul siswa di dalam kelas itu untuk berperan aktif semuanya. Karena kita lebih menilai pada proses, bukan hasil gitu. Karena hasil belajar ya bisa saja kan mereka tidak jujur dan segala macamnya. Tapi bagaimana proses mereka bisa dari yang sebelumnya tidak bisa sampai mereka bisa gitu. Jadi kita sebagai guru tantangannya lebih kepada bagaimana kita harus menjadi guru yang dirindukan oleh siswa di kelas gitu. Jadi karena mereka kalau udah suka sama guru kan pasti mereka menunggu-nunggu nih kehadiran guru tersebut kan. Nah, jadi kalau udah tunggu-tunggu kehadirannya, pastinya mereka pun semua siswa di dalam kelas itu pasti mau mengikuti pembelajaran itu hingga selesai. Jadi kembali lagi ke gurunya, bagaimana cara mengajarnya, bagaimana biasanya tuh di awal pembelajaran ada ice breaking ya, ada pemanasan dulu. Nah, biar siswa itu fokus untuk mengikuti pembelajaran. Nah, kadang yang ditunggu-tunggu siswa itu hal-hal seperti itu. Jadi ice breaking itu ya apalagi ya hari ini. Nah, mungkin kemarin tuh hitung-hitungan. Nah, mungkin hari ini beda lagi gitu. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana Ibu memastikan bahwa semua siswa mendapatkan perhatian yang mereka butuhkan? Berbicara masalah perhatian ya, artinya kita sebagai guru harus istilahnya itu meratakan, tidak pilih kasih artinya. Jadi bahkan kita harus lebih fokus pada siswa-siswa yang memang dilihat kurang. Misalnya ya, di dalam kelas itu kan biasanya tidak semua anak dalam kelas itu misalnya pintar semua, tidak kan? Nah, pasti ada yang mungkin agak lambat pahamnya. Mungkin kita jelaskan, kasih tugas, mereka masih bingung. Ini gimana Bu? Pasti masih nanya kan? Ini dikerjakan nggak Bu? Misalnya udah kita sampaikan ya, ini dikerjakan, masih nanya, ini dikerjakan ya Bu. Nah,
berarti kita memang, kalau saya sebagai guru, saya memang suka keliling ya. Misalnya saya sudah nyampaikan materi, mereka sudah tanya jawab, saya kasih tugas, saya keliling nih satu persatu dari depan sampai ke belakang. Malah saya lebih perhatikan anak-anak yang memang masih kurang, karena biasanya mereka tuh kurang paham, jadi mereka butuh kita gitu, butuh gurunya. Jangan pula jadi guru kita tidak bisa yang apa ya istilahnya, ini masa gitu aja nggak tahu. Nah, tidak boleh kita bicara seperti itu. Jadi kita harus menyamaratakan perhatian kita sama semuanya. Nah, terutama itulah yang kurang tadi, karena mereka memang butuh perhatian lebih dari kita. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana teknologi mempengaruhi cara Ibu mengajar dan berinteraksi dengan siswa? Teknologi ya, biasanya ada memang materi-materi yang kita perlu pakai teknologi lah, misalnya HP. Kadang di sekolah itu kan peraturannya mereka tidak boleh membawa HP. Nah, jadi tapi ada keadaan-keadaan yang memang membolehkan, karena mereka dibolehkan karena itulah tadi untuk pembelajaran. Misalnya nih ya, misalnya pembelajaran tentang misalnya materinya itu teks deskripsi ya, teks deskripsi. Nah, namanya mau mendeskripsikan kan mereka harus melihat objeknya secara jelas nih. Nah, boleh mereka bawa handphone misalnya. Jadi pas pelajaran bahasa Indonesia itu mereka buka HP-nya, nanti ini kita share nih gambar apa yang akan kita tampilkan ke mereka. Nah, jadi dari gambar itu mereka bisa melihatnya gambarnya. Jadi mereka tahu nih seperti apa. Jadi hal itu akan mempermudah mereka untuk membuat teks deskripsi dari gambar tersebut gitu. Ataupun kita tampilkan misalnya gambarnya yang masih acak-acakan gitu. Jadi mengajak mereka atau merangsang mereka tuh untuk berpikir kritis gitu. Oh, ternyata gambarnya ini masih belum benar nih, masih acak-acakan. Nah, kita susun dulu udah gambarnya benar, udah bagus gambarnya, barulah bisa mereka menuliskan teks deskripsinya. Oke, baiklah, lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang Ibu lakukan untuk memotivasi siswa yang kurang bersemangat dalam belajar? Baik, untuk memotivasi siswa yang kurang bersemangat dalam belajar itu kita mungkin di kelas bisa ya, di kelas secara merata. Nah, tetapi akan lebih baik lagi kalau kita melalui pendekatan personal. Artinya mungkin kalau di dalam kelas anak yang bersangkutan sulit ya buat bicara, sulit buat mengungkapkan apa yang dia rasakan gitu dalam belajar, bagaimana mungkin entah motivasinya itu kurang dari rumahnya, kurang bersemangat, kita kan tidak tahu kondisi rumah seperti apa. Nah, jadi saya biasanya lebih kepada pendekatan personal. Mungkin pas istirahat kita ketemu, kita ajak ngobrol gitu, kita tanya-tanya. Mungkin mereka mau berbicara saat mungkin kita hanya empat mata saja gitu. Nah, kita langsung tanya ke anak tersebut. Nah, biasanya anak-anak itu kalau didekati seperti itu mereka mau bercerita. Nah, seperti itulah kalau untuk memotivasi mereka. Selanjutnya Bu, bagaimana Ibu mengatasi perbedaan kemampuan belajar di dalam kelas? Jadi kalau kita melihat kemampuan anak di dalam kelas itu kan, misalnya ya di dalam satu kelas itu 30 siswa ya, tidak semua memang kemampuannya itu di atas rata-rata, pasti ada yang kurang, ada yang agak lambat mungkin menerima pembelajaran. Nah, jadi saya lebih memperhatikan pada lebih fokusnya saya kepada siswa yang kurang kemampuannya, karena dia memang butuh perhatian yang lebih gitu. Karena kita tidak bisa menyamaratakan semuanya, tapi lebih fokus kepada mereka, karena mungkin yang lain tuh sudah jalan duluan, dia masih di tempat. Nah, seperti itu. Jadi kita juga lakukan pendekatan personal, ditanya sulitnya di mana Kak, Bang, susahnya di mana pembelajarannya, apa yang sulit. Nah, biasanya baru mereka mau ngomong kalau udah kita dekati, kita datangi ke kursinya, seperti itu. Baik, langsung saja kepada pertanyaan selanjutnya. Apa pendekatan Ibu terhadap penilaian dan evaluasi siswa? Nah, untuk penilaian dan evaluasi. Nah, penilaian dulu ya. Penilaian itu kita lebih kepada penilaian secara objektif dulu per siswa, subjektif juga, karena mereka memang kita harus nilai dari awal, dari prosesnya, bukan dari hasil yang mereka dapatkan.
karena dari proses pembelajaran setiap harinya saat kita masuk, saat kita mengajar di dalam kelas itu kita menilai dari prosesnya bagaimana anak itu, dan sekalian itu evaluasi. Nah, untuk evaluasi biasanya saya lebih ke refleksi ya, menanyakan kepada siswa bagaimana pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan atau kurang. Nah, jadi kan nanti dari evaluasi mereka itulah untuk bisa kita jadikan perbaikan untuk kita mengajar ke pada pembelajaran selanjutnya atau untuk kedepannya gitu. Jadi saya lebih meminta pendapat dari mereka gitu. Jadi kita tukar pendapat, kita berbagi, ini Bu kurang ininya Bu, kurang media apa segala macam. Nah itu jadi koreksian saya untuk lebih baik lagi ke depannya. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu menjaga diri Ibu agar tetap termotivasi dan terus belajar sebagai seorang guru? Jadi bagaimana cara kita untuk belajar, kita bisa belajar dari mana saja, baik dari guru senior ataupun mungkin guru-guru muda yang memang masih energik, masih semangat ya, fresh graduate biasanya. Nah jadi untuk belajar itu biasanya saya berbagi informasi lah, berbagi ilmu sama guru-guru yang lebih senior, sama pokoknya teman-teman yang mungkin teman-teman sejawat atau teman-teman guru yang kita merasa enak ya untuk sharing gitu, bisa berbagi ilmu yang pastinya mereka juga tidak yang jauh lebih hebat lah daripada kita gitu. Nah mungkin mereka udah ikut program-program guru yang lainnya seperti itu kan. Nah jadi bisa saya biasanya juga dalam komunitas. Nah, karena setiap mata pelajaran itu kan ada komunitas belajarnya. Nah, kalau untuk bahasa Indonesia itu kan ada MDMP Bahasa Indonesia. Nah, kita juga bisa sharing di situ sama guru-guru yang lebih bagus dalam mengajar, yang kemampuannya jauh lebih baik daripada kita. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa pendapat Ibu tentang pentingnya pendidikan karakter di sekolah? Berbicara masalah pendidikan karakter itu pasti sangat penting ya, karena anak yang pintar, siswa yang pintar itu akan dinilai kurang kalau attitude-nya tidak bagus. Nah, kalau pendidikan karakternya kurang. Nah, karena melalui pendidikan karakter, anak-anak itu bisa menyesuaikan diri di mana dia berada, bagaimana dia berbicara dengan orang yang mungkin sebaya, lebih muda ataupun kepada orang yang lebih tua dari dia. Jadi semua itu pasti ada sikap etika sopan santunnya. Jadi dari pendidikan karakter itulah mereka bisa menempatkan diri, bagaimana mereka berbicara, bagaimana bertemu dengan guru, apa yang harus mereka lakukan. Nah itu penting sekali pendidikan karakter. Karena zaman sekarang ini memang tidak bisa hanya mengandalkan kepandaian atau kepintaran semata, tapi pendidikan karakter itu sangat perlu karena itu yang akan membawa mereka untuk jadi pribadi yang akan lebih baik lagi. Adapun pertanyaan saya yang terakhir, bagaimana Ibu melibatkan orang tua dalam proses pendidikan anak-anak mereka? Kita harus bekerja sama. Guru itu orang tua ya di sekolah, sedangkan mereka punya orang tua di rumah. Guru hanya bertemu mereka itu hanya dari jam 7 misalnya sampai pukul 3 sore ya, kalau mereka pulang pukul 3. Nah selebihnya mereka lebih banyak di rumah. Jadi caranya adalah kita sebagai guru itu bekerja sama dengan orang tua, terutama wali kelas ya. Mungkin kalau ada masalah sedikit langsung beritahu orang tuanya, karena tidak bisa juga orang tua tidak tahu karena mereka lebih banyak waktu di rumah. Jadi kita hanya orang tua sementara yang ada di sekolah, mungkin masalahnya bisa kita selesaikan ya, kita dulu yang selesaikan di sekolah. Nah kalau tidak bisa kita harus melibatkan orang tua. Tapi sekecil apapun masalah ataupun ada hal yang harus disampaikan memang harus kita sampaikan kepada orang tua. Karena memang kita berkomitmen apapun, misalnya nih saat pembagian rapor, pembagian hasil belajar kita mengundang orang tua, kita jelaskan. Kalau mungkin mereka yang jelaskan mungkin orang tua kurang paham ya, tapi kalau wali kelasnya langsung, gurunya langsung yang jelaskan, pasti orang tua itu lebih paham dan mudah kalau mereka mau nanya lagi kan kita bisa menjelaskan lebih lanjut, lebih jelasnya seperti apa hasil belajarnya, bagaimana mereka sehari-hari di sekolah. Nah, itu. Ada kadang memang anak itu yang berbeda. Mungkin di rumah dia
mungkin orang tuanya keras ya di rumah, garang. Nah, terus dia nurut di rumah, tapi tahu-taunya di sekolah dia lepas kontrol. Nah, dia semua hati dan segala macamnya. Nah, itu memang perlu pendekatan sama orang tuanya. Jadi kita perlu mengundang orang tuanya untuk diskusi bagaimana cara penyelesaiannya dan untuk anak tersebut lebih baik lah ke depannya. Baik Ibu, itu saja pertanyaan dari saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu yang telah meluangkan waktu untuk menjawab wawancara dari saya. Saya akhiri wawancara hari ini.